Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwiki ya, mengenai langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar advokasi kita itu berjalan dengan lancar, tepat sasaran. Nah, sebenarnya materi yang saya berikan kepada kalian itu mengenai advokasi di dalam bidang komunikasi kesehatan, ya. Jadi itu hanya secara umum, artinya tidak mendetail kepada advokasi kesehatan yang lebih khusus. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, artinya saya harus mengajarkan materi tentang advokasi kesehatan yang memang itu mata kuliah di semester 7 ya, semester atas. Jadi itu tidak masalah. Saya akan mencoba menjawab ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan advokasi yang tepat sasaran itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ada di sini seperti di slide yang saya tampilkan, bahwa dalam melakukan advokasi itu pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan. Persiapan apa saja yang kita siapkan? Yang pertama kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan apa yang akan kita advokasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap pelaksanaannya, ya. Nah, tahap pelaksanaannya itu adalah rangkaian dari kegiatan advokasinya. Nah, dalam kita lakukan advokasi, yang kita lakukan setelah persiapan adalah membentuk jejaring inti kesehatan masyarakat. Jadi kita membentuk mitra. Kita membangun jejaring, kita membangun mitra yang bisa diajak bekerja sama untuk mendukung kita dan membantu kita dalam melakukan proses advokasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita memilih isu strategis, ya. Nah, dalam proses pelaksanaan advokasi itu kita menentukan isu-isu yang akan kita angkat yang memang bisa membuat para decision maker tadi atau pengambil keputusan tertarik untuk membantu dan memberikan dukungan, ya. Nah, kemudian kita mulai pengaruhi pembuat opini dan media massa, selanjutnya pengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan. Setelah memilih isu strategis tadi, kemudian kita mencoba untuk mempengaruhi media massa, ya, mempengaruhi pembuat opini, artinya yang bisa membantu kita untuk mendukung pelaksanaan advokasi. Ya. Mereka bisa membentuk opini massa. Nah, media massa seperti televisi, ya, kemudian sosial media. Nah, itu bisa membantu kita dalam membentuk opini publik, ya. Nah, sehingga proses advokasi itu bisa lebih cepat terlaksana dan tercapai. Kemudian pengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan, ya, yang membuat kebijakan atau peraturan, ya, regulasi terkait dengan apa yang kita advokasi itu kita pengaruhi. Nah, kemudian nantinya, ya,
harapannya akan ada perubahan kebijakan publik ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah proses itu dilakukan, ya, artinya proses pelaksanaan advokasi tadi sampai kepada tahap perubahan kebijakan publik, dalam prosesnya kita melakukan strategi-strategi ya atau bentuk kegiatan-kegiatan advokasi. Bisa berupa lobby, negosiasi, ya, mediasi, dialog, petisi atau resolusi. Kemudian bentuk-bentuknya itu bisa dalam bentuk seminar, kampanye, ya, kemudian jejak pendapat, debat dan sebagainya. Setelah proses itu dilakukan, maka selanjutnya adalah proses evaluasi, ya, proses monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring itu dilakukan untuk melihat apakah ada kekurangan dalam proses pelaksanaan advokasi. Selanjutnya dievaluasi apakah proses advokasi itu sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Gitu.